Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim yas'alunaka anis sa'ati ayana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yuzaliha liwaqtiha illa huwa saqulat fi samawati wal ar la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka kanaka hafi anha kul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ana hormati seluruh asatid Sivitas Akademika STIQ Al-Multajam yang secara keilmuan tentunya lebih baik dari ana, dan oleh sebab itu sepantasnya lah antum semua ana anggap guru ana. Perkenankan ana yang doif ini untuk sharing menjelang berbuka puasa di hari ke-18 bulan Ramadan tahun ini dengan tema hari akhir dan persiapan kita. Sebuah tema yang ana anggap berat yang dibuat oleh panitia untuk ana pribadi tentunya, karena tujuan utama dari tema ini yang ana pahami adalah mempersiapkan sebaik-baiknya bekal untuk akhirat nanti. Para asatid Sivitas Akademika STIQ Al-Multajam rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini sejatinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Oleh sebab itu kita tidak ada jalan lain tentunya. Kita sebagai umat Islam tentunya wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sehingga dengan banyak beribadah tentunya kita semua berharap timbangan catatan amal baik kita lebih banyak daripada catatan amal buruk kita. Dengan begitu tentu surga adalah tempat yang layak bagi manusia yang catatan amalnya lebih baik. Semoga kita semua seluruh asatid Sivitas Akademika STIQ Al-Multajam termasuk ke dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Para asatid Sivitas Akademika STIQ Al-Multajam rahimakumullah. Kita semua tentunya tidak mengetahui kapan pastinya hari akhir atau kiamat itu akan datang. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oleh karena itu, baiknya fokus kita sebagai umat Islam
Baiknya jangan terlalu banyak memikirkan kapan hari akhir atau kiamat itu datang, karena tentunya akan membuat stres dan pada akhirnya kita akan melalaikan ibadah. Lebih baik kita fokuskan kepada sudah sejauh mana atau sebanyak apa ibadah untuk memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah kita lakukan, karena dengan memperbanyak ibadah ini tentu akan menjadi bekal kita untuk akhirat nanti. Para asatid Sivitas Akademika STQ Al-Multajam rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ibadah dalam agama Islam mencakup ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang asalnya memang merupakan ibadah. Tentunya ibadah mahdoh ini harus kita lakukan dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdoh dapat kita aplikasikan dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta, pemilik, penguasa seluruh alam semesta. Sehingga kita harus menyembah dan mengagungkannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Aplikasi nyata bisa kita perbuat dengan perbanyak zikir, bisa tasbih, tahmid, atau tahlil, serta yang lainnya, membaca Al-Quran, sholat, puasa, zakat, sedekah, serta ibadah lainnya. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang asalnya bukan ibadah, akan tetapi berubah menjadi ibadah dengan niat yang baik karena Allah Ta'ala. Ibadah ghairu mahdoh ini mencakup hal sebagai berikut. Pertama, melaksanakan wajibah atau perkara-perkara yang diwajibkan, dan mandubat atau perkara-perkara yang dianjurkan yang asalnya tidak masuk ibadah dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini misalnya dengan berbakti kepada orang tua dengan niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, memberikan nafkah kepada anak istri dengan niat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak dengan membiayai sekolahnya dengan niat agar mereka bisa beribadah kepada Allah dengan baik, menikah dengan niat menjaga kehormatan diri sehingga tidak terjatuh ke dalam zina, memberikan pinjaman hutang dengan niat menolong dan mencari pahala Allah, memberi hadiah kepada Allah orang dengan niat mencari ridho Allah, memuliakan tamu, memberi tumpangan kepada seseorang agar sampai ke tempat tujuannya. Yang kedua adalah meninggalkan muharabat. Ini ibadah ghair mahdoh yang kedua, yaitu perkara-perkara yang diharamkan, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ini banyak sekali para asatid semuanya. Contohnya dengan meninggalkan riba, meninggalkan perbuatan mencuri, meninggalkan perbuatan penipuan, dan lain-lain. Dan ibadah ghair mahdoh yang ketiga adalah melakukan mubahat atau melakukan perkara-perkara yang diperbolehkan. Ini dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ya, tidur, makan, menjual, jual beli, dan lain sebagainya. Dan ingat, semuanya harus dilakukan semua karena ingin mencari ridho Allah. Demikian yang dapat Anda sampaikan. Apabila ada kebaikan, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada keburukan atau kesalahan, tentu dan pasti itu datangnya dari anak karena keterbatasan dalam memahami ilmu agama. Selamat berbuka puasa, semoga kita semua mendapat keberkahan dan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.